Oke, bisa dimulai kakak-kakak ya. Siap. Ambil menyimak atau dengan kesibukannya dengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi untuk wabarakatuh. semuanya, nggih. Semoga semuanya jangan diparingi kesehatan selalu, rezeki yang lancar dan barokah, nggih. Amin. Nggih, di sini nanti kita ada pertemuan 2 JP kakak-kakak bersama saya lagi. Nanti Hmm. selama 1,5 jam ke depan kita akan membahas tentang modul 15C1 ya, yaitu tentang kuatkan pemahaman tentang kurikulum PJOK seperti itu ya. Jadi di sini sama seperti sebelum-sebelumnya saya akan menyampaikan tetap kesepakatan bersama ya, walaupun tidak sesuai keadaan karena memang kesibukan kita berbeda-beda. Tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, ya, hadir seutuhnya, walaupun ada kesibukan tetap hadir, jimiknya saja tidak apa-apa. Kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat bila tidak punya waktu di voice ya, atau klik raise hand apabila ada pertanyaan. Dan juga gangguan teknis itu adalah wajar seperti itu kakak-kakak. Oke kakak-kakak, di sini tujuan kita sesi pada hari ini yaitu yang dengan semua memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka ya, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua nanti memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang terakhir memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design ya. Itu nanti kan ada 2 jenis nanti, backward sama forward ya. Oke, di sini nah agenda kita nggih backward design, kurikulum PJOK, pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Nah, untuk aktivitas satu, untuk pertama yaitu backward design dalam pengembang PJOK ini. Nah, menurut Bapak Ibu mungkin antara skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman jenengan semua tentang kurikulum PJOK ya. Jadi bisa raise hand ataupun ditulis di kolom chat. Kira-kira angka berapa posisinya dengan semuanya itu tentang kurikulum PJOK ini. Nggih, Kak. Kalau trouble bisa pakai fitur kolom chat nggih. Jadi itu njenengan angka berapa antara 1 sampai 10 itu pemahaman tentang kurikulum PJOK itu njenengan di mana posisinya seperti itu. Apakah sudah 10 atau hanya 5 atau 6 atau 7 seperti itu. Kira-kira bisa ditulis di kolom chat nggih. Monggo. Nggih, di sini ada Kak Erik 6,5 nggih, 6,5. Jadi pemahaman tentang kurikulum PJOK seperti itu. Nggih, monggo yang lainnya bisa diisi di kolom chatnya atau boleh langsung resen juga boleh nggih. Saya persilakan untuk menjelaskan kenapa kok milih 6,5, kenapa kok milih 7 seperti itu boleh nggih. Nggih, ada Kak Erik tadi sudah memilih, ternyata Kak Erik ini berada di 6,5 untuk skala tentang pemahaman kurikulum PJOK seperti itu. Oke, monggo yang lainnya kakak-kakak yang sudah bergabung bisa diisi di kolom chatnya. Kak Yoga poin atau skalanya 6, oke nggih. Kak Gofar ada 5, nah nggih 5 skala nggih. Kak Agung Cahyonya 5,5. Nah, nanti kan kita ingin tahu ya seberapa paham kita semuanya tentang kurikulum PJOK seperti itu. Andi sama dengan Kak Gofar 5. Nggih, baik. Kak Bagus, Kak Kurnia Bagus, nggih, 5.
berarti tengah-tengah aman berarti nggih. Nggih, kebanyakan apa Kak Faris juga 5. Ya kebanyakan di sini antara 5, 6 seperti itu Kak ya. Tentang kurikulum. Jadi di sini ada Kak Ida yang resen. Monggo Kak Ida. Terima kasih Kak Aris. Sebenarnya saya agak bingung antara milih angka di berapa. Saya pilih di 6 aja. Karena kan kalau di TK sama di SD atau di SMA kan beda. Terus untuk kurikulumnya juga mungkin beda. Jadi saya itu agak ragu-ragu dan bingung antara kurikulum PJOK dan kurikulum eh, apa materi-materi yang lain itu beda apa tidak seperti itu Kak Ari. Terus kalau di TK itu kan enggak ada yang namanya PJOK. Jadi istilahnya langsung di kegiatan motorik gitu dijadikan satu seperti itu. Terima kasih. Di situ saya bingungnya. Nggih, terima kasih Kak Ida nggih. Nggih, jadi di sini kan jenengan semuanya kan sudah membaca modul Kakak-kakak nggih. Nah, saat Iya. membaca modul ini nanti nah kira-kira poin 1 sampai 10 ini skala jenengan di mana setelah membaca modul itu? Maksud saya seperti itu. Nah, 6. tentang kurikulum juga seperti itu nggih. Tapi saya sudah coba buka sekilas, memang yang dibahas itu banyak sekali nggih di kurikulum juga seperti itu. Memang kaidah ini sedikit sedikit sulit nggih, karena di sini memang di tingkat SD, SMP sangat berbeda di tingkat TK seperti itu. Jadi nanti untuk kaidah mungkin mengikuti saja dengan kegiatan kami seperti itu Kak kaidah nggih. Oke, siap. Oke. Saya bagi di sini ada Kak Fitri kurang dari 5. Oke, bisa 1, bisa 2 ataupun 4 ya. Kak Bagus Sukamto ada 5 nggih. Jadi rata-rata di sini ada di tengah kakak-kakak nggih. Dengan semua posisinya ada di tengah-tengah antara belum paham ataukah sudah lebih paham nggih. Ini nanti kita bahas di pertemuan hari ini. Ya, kita lanjut untuk di sini. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini saya persilakan boleh menjawab di kolom chat atau bisa raise kakak-kakak. Nggih. Jadi misalkan tidak ada grup pelajaran PJOK bagaimana seperti itu. Jadi untuk jenengan di sini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apakah biar siswanya sehat atau bagaimana? Kan ngoten nggih. Monggo bisa ditulis di kolom chat untuk jawaban ini. Kalau berkenan boleh raise hand boleh. Oke, silakan Kak Yoga untuk memberi statement tentang ini. Terima kasih Kak Ari atas waktunya. Kalau menurut saya tujuan dari pembelajaran PJOK itu yang pertama itu yang pasti untuk merefresh anak-anak karena kegiatannya ya menyenangkan. Yang kedua ya untuk menyehatkan karena saya pernah sempat tanyakan ke anak-anak seneng darek turunan pelajaran PJOK. Enggak Pak, karena nggak nggak mikir kayak gitu siapanya anak kecil-kecil seperti itu. Dan mereka juga senang dengan kegiatan di luar kayak gitu. Yang jenuh dengan
pembelajaran di dalam kelas, adanya PJOK bisa merefresh anak-anak. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yoga. Sungguh luar biasa untuk jawabannya, nggih. Ternyata PJOK ini untuk merefresh betul, nggih. Kalau di tingkat SMP seperti itu, Kak. Pelajaran PJOK memang dinanti-nanti. Setelah mungkin jam pertama matematika, jam kedua IPA, mungkin di jam selanjutnya mungkin PJOK, ya. Jadi di sini sangat dinanti-nanti untuk pelajaran PJOK. Mungkin yang favorit mungkin yang ada di sekolah, nggih. Seperti itu. Nggih, baik. Kak Ida, silakan Kak Ida. Kalau menurut saya tujuan dari pelajaran PJOK itu tidak hanya mengembangkan keterampilan jasmani saja, tetapi juga mengembangkan keterampilan intelektual, sosial, dan emosional murid melalui kegiatan jasmani dan permainan, sehingga pengetahuan anak-anak itu semakin luas dan juga semakin sehat dan menyenangkan. Nggih, terima kasih Kak Ida. Menurut Kak Ida tadi PJOK itu menyenangkan, kemudian sehat jasmani, nggih. Ya, Dari sosialnya sini, juga mengarah ke sosial, emosional. nggih, biar berinteraksi sama yang lainnya, sama teman sejawatnya, nggih. Di sini ada jawaban dari Kak Erik di kolom chat. PJOK selain karena menyenangkan dan sebagai refreshing juga mengembangkan kualitas individu secara menyeluruh, baik fisik, mental, sosial maupun emosional. Nggih. Jadi sangat lengkap sekali yang disampaikan Kak Erik nanti ya, tentang fisik juga nggih, mental, sosial, emosional nggih. Terutama bugaran fisik nggih kalau di PJOK itu nggih. Terus kemudian keterampilan motorik yang ada di TK seperti di Kak Ida nggih, itu. Kemudian apa, mengembangkan sikap yang positif, karakter yang positif juga seperti itu. Ini untuk dari Kak Andi Yusuf. Di sini tujuan PJOK, pembelajaran PJOK untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental maupun sosial. Nggih, betul Kak. Memang tiga apa aspek ini sangat-sangat ada di PJOK. Nggih, monggo yang lainnya kakak-kakak bisa raise hand atau diklik di komentar untuk jawaban jenengan. Nanti saya bacakan nggih. Nggih. Sambil menulis jawaban ini kakak-kakak nggih. Mungkin di sini setuju apa tidak pelajaran PJOK itu dihapus di kurikulum Merdeka ini kakak-kakak? Nah, kira-kira nanti bertambah apa bagi pendidikan di Indonesia? Nggih. Kaidah tidak setuju. Nggih. Saya pribadi juga tidak setuju. Nggih. Kalau pelajaran PJOK dihapus di kurikulum Merdeka seperti itu. Karena kan dampaknya kan sangat-sangat fatal nanti. Dari Kak Kurnia Bagus, menurut saya pembelajaran PJOK di sekolah amal penting karena PJOK adalah pembelajaran yang kompleks. Ya, mungkin ini sudah menjawab pertanyaan saya tadi ya ini. Kak Yuli juga tidak setuju. Kak Yoga juga tidak setuju sama dengan Kak Ida tadi. Nggih. Nggih, rata-rata tidak setuju kakak-kakak nggih. Nanti yang mapel PJOK nanti mengajar apa nanti kalau misalkan dihapus kan ngoten nggih. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Nah, di sini kita nanti membahas tentang itu ya. Apa? CP, TP, ATP kakak-kakak nggih. Sedikit menyinggung itu nanti, tapi tidak tahu nanti kalau di apa TK kata Kak Ida tadi hanya pembelajaran motor seperti itu kayaknya, bukan PJOK ya. Oke kakak-kakak di sini menurut CP yang terbaru di kurikulum Merdeka tahun 2024 ini, di sini ada beberapa poin nggih. Yang pertama yaitu mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani nggih, dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreatif. Dan yang kedua, membantu dan memberi dukungan kepada mereka nggih. Dan ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Ini kalau di guru penggerak mungkin kita sudah paham nggih, pembelajaran KSE nggih, itu. Kemudian yang keempat,
menanamkan apresiasi, mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, di sini mari kita berdiskusi, kakak-kakak, nggih, sesuai pertanyaan pada slide berikut ini. Sebentar. Nggih. Terlepas dari kurikulum apapun, nggih, baik kurikulum KTSP, kurikulum K13, atau kurikulum Merdeka, nggih, ataupun sebelum-sebelumnya dulu, nggih. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nggih, pripun niki? Ini jawaban yang dari Kak Agung Cahyono yang pertanyaan yang tadi, nggih. Ini sudah baik, Kak. Terima kasih. Dan tidak setuju kalau pelajaran PJOK dihapus, nggih. Nggih, jadi terlepas dari kurikulum apapun, nggih. Jadi apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran? Jadi pelajaran PJOK tujuannya apa seperti itu, nggih. Apakah itu sebagai acuan jenengan di awal itu untuk mengajar PJOK itu kan ngoten. Ada yang resen di sini atau bisa ditulis di kolom chat kakak-kakak. Di sini yang belum hadir sinten ya? Kak Yuri sudah, Kak Alfi sudah, Kak Fajri sudah, Kak Yoga sudah. Kurang satu yang belum hadir nih. Oke. Coba saya bertanya kembali tentang pertanyaan ini kakak-kakak. Oke. Kira-kira dalam pembelajaran atau kurikulum sekarang, jenengan kalau membuat perencanaan pembelajaran itu dasarnya apa dulu kakak-kakak? Oke, dasarnya untuk perencanaan pembelajaran jenengan, misalkan untuk besok waktunya PJOK misalkan. Nah, dasarnya jenengan membuat pembelajaran besok itu apa? Ini sama halnya dengan pertanyaan ini. Kawan ya. Benar. Oke, silakan Kak Ida. Kalau menurut saya, mungkin kita harus, yang pertama harus dipahami yaitu tujuan dari pembelajaran itu. Jadi setelah mengetahui tujuan dari pembelajaran, kita membuat TP, TP atau TP dulu, setelah itu kita membuat tema-tema, kemudian baru membuat seperangkat pembelajaran seperti RPPH, RPPM, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ida. Oke, itu berarti kita membuat tujuan dulu ya, Iya, baru membuat RPP-nya, rencana pembelajarannya kan seperti itu ya. Oke, Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Oke, mau izin menjawab Kak Ari. Silakan. Mungkin oke, untuk dasar saya mengajarkan PJOK, pertama saya pribadi mengikuti arahan dari MGMP Kabupaten PJOK, nggih, Kak Ari. Apa di situ sudah jelas disampaikan rencana kita untuk
mengajarkan apa di sekolah masing-masing. Alasan saya yang kedua, mungkin eh, asesmen awal dari peserta didik. Contohnya mungkin di sekolah saya ada banyak dari SD-SD itu yang masuk lewat jalur prestasi, misalnya ada yang pencak silat, sepak bola. Nah mungkin sebagai guru saya pribadi akan mengembangkan bakat minat dari peserta didik tersebut. Contoh di SMP saya, anak-anak itu lebih suka permainan, banyak yang dari SD Karangan itu yang masuk ke bola voli, bahkan sampai ikut klub, sampai ikut ke Jurkap kemarin. Terus pernah juga dari Ngrimbi, dari mana sekolahnya Kak Yoga itu juga pernah awal pertama kali dapat siswa panjat tebing sampai porprov itu Kak Ari. Jadi mungkin itu alasan saya mengembangkan potensi yang kami miliki, mungkin setiap tahun akan berbeda gitu. Mungkin tahun ini banyak yang minat di sepak bola, banyak minat yang tahun-tahun yang akan datang mungkin ada yang di basket. Nah, di situ tujuan saya untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik Kak Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bagus sama Kak Ida. Jadi di sini nanti saya simpulkan, ada dua jawaban berbeda dari Kak Bagus sama Kak Ida. Ini sangat menarik di sini yang kita bahas. Ini sesuai apa tujuan kita hari ini. Jadi di awal tadi kan saya sudah menyampaikan kita akan membahas tentang apa backward design sama forward design, Jadi di sini eh, yang dikatakan Kak Ida tadi itu di forward design. Yang dikatakan Kak Bagus tadi itu tentang backward design, Mungkin jadi yang sudah membaca modul, Jadi Kak Ida tadi menyampaikan tujuan pembelajaran dulu, Jadi itu termasuk eh, forward design seperti itu. Kalau Kak Bagus tadi yang pertama untuk menyusun pembelajaran juga itu apa? Yang pertama tentang mengadakan asesmen awal, Jadi minat bakat murid seperti itu, Jadi karakternya murid seperti apa, baru kita susun pembelajarannya, rencana pembelajaran seperti itu, Jadi itu merupakan backward design atau desain mundur. Kalau Kak Ita tadi desain maju seperti itu, Perlu saya sampaikan untuk backward design nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya, Tapi intinya di sini hampir sama, Cuma kalau backward design itu kita menentukan itu, apa hasil hasil itu asesmen kita atau karakter di peserta didik kita, Kita mengetahui dulu, identifikasi dulu yang diinginkan peserta didik itu apa kan, Kemudian dilanjut sama merancang penilaian seperti itu, barulah merancang pembelajaran seperti itu. Kalau itu backward design. Kalau kaidah tadi kita menentukan tujuan dulu, menentukan tujuan dulu seperti itu, baru merancang pembelajaran, Boleh Kak, Di sini boleh semuanya sama-sama bagus untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka seperti itu. Memang kita bahas tuntas untuk hari ini, tentang backward sama forward seperti itu, Kakak-kakak. Oke, Kakak-kakak, kita lanjutkan dalam konteks kurikulum Merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Saya kira semua di kurikulum Merdeka ini semuanya itu akan tercapai, Kakak-kakak, Karena di sini kan menyembatani murid, untuk agar berhasil seperti itu. Nah, di sini memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam JP atau capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atasan pendidikan untuk menurunkan lagi ke TP. Jadi ini nanti sesuai kondisi yang ada di sekolah masing-masing, barulah nanti ke ATP seperti itu, Kakak-kakak. Kemudian lanjut di sini bagaimana memastikan agar pengajaran kita yang kita lakukan itu benar, menyasar tujuan pembelajaran, seperti itu. Nah, di sini saya sampaikan tadi proses backward design dalam pengembangan kurikulum
secara umum melalui 3 tahap, identifikasi cara pembelajaran nggih, atau mengetahui kalau Kak Bagus tadi menggunakan asesmen awal nggih, barulah menggunakan metode penelitian, barulah merencanakan pembelajaran. Seperti itu Kakak-kakak, untuk backward design seperti itu nggih. Kalau yang forward itu sebaliknya, dibalik ngoten mawon. Nah, ini ada pesan kunci Kakak-kakak nggih. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi perlu kita ketahui, nggih. Jadi perbedaan backward sama forward itu hanya itu aja, jalannya saja itu, nggih. Ada yang jalan lewat belakang, ada yang jalan lewat depan seperti itu. Jadi, tapi intinya muaranya sama, ya, sama untuk kesuksesan pembelajaran kita ke depannya seperti itu. Nah, di sini untuk aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Oke. Nah, kurikulum berbasis standar. Nah, manakah yang benar definisi di bawah ini? Ternyata di sini ada 3 pernyataan, ya, atau definisi. Ternyata 1 dan 2 ternyata salah. Ternyata yang betul yang ketiga, yaitu kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus dipelajari, harus pelajari, ya, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap seperti itu. Oke. Ini komponen-komponennya, mungkin jenengan sudah apa membaca di LMS sih kakak-kakak ya. Sudah ada semuanya di LMS seperti itu, sudah sangat lengkap semuanya. Nanti kita lanjut. Nah, di sini mari berbagi cerita kakak-kakak ya. Jadi biar saya tidak yang berbicara saja, tapi berbagi cerita jenengan apa nanti diketik di Google Doc kakak-kakak ya. Habis ini saya share untuk panduan pertanyaan sudah saya share di situ. Saya kirimkan sebentar ya kakak-kakak. Oke, itu sudah saya share di chat Gmeet. Ada 4 pertanyaan pemantik ya. Jadi dengan bisa berbagi cerita ya tentang apa yang ada pertanyaan di Google Doc yang saya kirim barusan. Oke, kira-kira butuh berapa menit kakak-kakak untuk mengisi itu ya? Kondisional saja ya. Atau bisa langsung raise hand kakak-kakak ya. Bisa langsung raise hand boleh. Dan nanti saya akan mengajak ya semuanya nanti berkesempatan untuk menjawab itu. Karena 4 dikalikan 3 itu 12. Nanti ada 3 yang nanti pertanyaan akan saya ulang kembali seperti itu. Sekarang saya tampilkan untuk Google Doc saya. Untuk urutan nama terserah ya kakak-kakak ya. Boleh 1, 2, 3. Monggo sesuai yang masuk terlebih dahulu saja. Ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Dan yang keempat, bagaimana kakak-kakak akan menginterpretasikan
diintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran fisika yang sekarang berlaku ya. Jadi bisa diketik di Google Doc untuk urutan nama silakan diisi manual saja ya. Bebas di sini urutan nomor berapa. Ini sesuai pengalamannya dengan saja di sekolah, nggak apa-apa. Dengan bahasanya dengan sendiri. Ada 4 pertanyaan, berarti satu penanyanya 5 menit, berarti 5 menit kali 4, berarti 20 menit ya kakak. Oke. 20 menit nanti kita bahas. Terima kasih. Oke, untuk Kak Erik, untuk kalau misalkan pakai HP, Google Chrome-nya dengan setting di itu, di desktop, desktopnya dicentang untuk di kurikulum apa di HP itu bisa nanti tampilannya seperti laptop kakak-kakak. Oke. Coba saya contohkan Kak Erik ya. Saya contohkan tampilan desktop di HP. Oke, klik pertama dengan buka di Google Chrome dulu di HP, lalu copy kita di alamat yang saya share tadi di situ di atas, kemudian lanjut ke setelan, pilih situs desktop ini dengan centang, nanti tampilannya seperti laptop seperti itu Kak. Nanti insya Allah itu bisa untuk mengisi Google Doc seperti itu.
10 menit lagi kakak-kakaknya. 10 menit lagi nanti kita bahas.
Oke, kakak-kakak ya, sudah waktunya untuk mengakhiri diskusi tadi ya. Tadi kita membahas berbagi cerita ya, berbagi cerita. Monggo di sini yang mau menyampaikan, saya tawarkan dulu untuk berbagi cerita pada ini yang Google Doc yang saya kirim tadi ya. Bisa memilih 1, 2, 3 atau 4 ya, satu saja biar nanti semuanya itu terbagi kebagian ke semua peserta ya, ke 15 peserta hari ini. Monggo. Siapa dulu? Memang semuanya nanti akan terbagi apa? Kejatah ya, kejatah untuk berpendapat di berbagi cerita ini. Siapa yang dulu monggo? Atau langsung saya tunjuk monggo? Saya tunjuk ya. Untuk yang belum pernah di sini. Kak Bagus Sukamto, monggo. Kak Bagus bisa memilih pertanyaan 1, 2, 3 atau 4 untuk berbagi cerita ini kakak-kakak. Kak Bagus Sukamto, monggo. Sebentar. Pilih nomor berapa kak? 1, 2, Ini nomor 1 nggih, nomor 1. ya silakan kak. Sebentar nggih. Satu, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Ini menurut saya kita menyusun tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran yang benar, berstruktur dan lengkap sangat penting sebagai petunjuk guru untuk memilih materi ajar, strategi, model, dan metode pembelajaran yang digunakan saat KBM berlangsung. Itu Kak menurut saya yang sebagai sasaran tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Bagus ya. Ternyata Kak Bagus tadi menjawab dari tujuan pembelajaran ya. Pentingnya tujuan pembelajaran itu ya. Ya, silakan untuk yang kedua bisa resen atau yang lainnya atau saya langsung saya tunjuk. Monggo kalau mau resen. Saya persilakan kakak-kakak. Kak Alfi, monggo Kak Alfi. Kak Alfi Rizky ya. Ada tidak dari grafiknya. Ini ada Kak Alfi nih ya. Mungkin ada kegiatan mungkin. Oke, saya lanjut ke Kak Wahyu Heris Prabowo. Oke, silakan Kak Wahyu. Kenapa Kak? Nggak kedengeran Kak, soalnya ada yang lagi hajatan. Oke, memilih
pertanyaan 1, 2, 3, atau 4 yang perlu disampaikan secara voice, Kak? Mungkin bener Kak. Hmm, Oke. Memilih nomor berapa, Kak? nomor nomor dua. Bagaimana Bapak dan Oh, Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Jawaban saya itu yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran, yang kedua memilih materi pembelajaran yang edukatif dan relevan, yang ketiga menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Mungkin hanya itu saja Kak yang bisa saya jawab dari pertanyaan nomor dua. oke. Terima kasih Kak Wahyu atas partisipasinya, oke. Jadi jenis Maaf Kak agak rame ya Kak. oke, oke, enggak apa-apa, Kak. Oke, monggo dilanjut yang lainnya yang bersedia untuk raise hand. Kak Yuli, silakan Kak Yuli. Milih nomor berapa Kak Yuli? Maaf Kak, suara saya nggak masuk tadi. Oke, masuk Kak, masuk. Monggo. Laptop. Ini lewat HP. Saya milih yang nomor 5 mungkin Kak. Empat maksudnya, oke. Pertanyaan 5 kan Kak? Ya, yang terakhir. Yang terakhir keempat, oke. Ini Ya. pertanyaannya, oke. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum atau PJK yang sekarang berlaku? Ini kan menurut saya ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya ya Kak. Uh, ya misalnya kita yang nomor 4 tadi saya kan menumbuhkan pengertian kepada siswa itu rasa sportivitas, kesegaran jasmaninya itu. Jadi hal itu bisa kita masukkan ke dalam modul ajar kita Kak. Misalnya dalam permainan berkelompok sehingga mereka bisa bersosialisasi dan bisa memutuskan suatu teknik atau apa itu yang kebersamaan secara tepat seperti itu Kak. Oke, baik Kak Yuli. Terima kasih Terima untuk kasih. statementnya. Nggih. Oke, terima kasih Kak Yuli. Dilanjutkan monggo kakak-kakak. Kak Yoga, silakan Kak Yoga. Tidak ada Kak Yoga. Lanjut ke Kak Faris, monggo Kak Faris. Belum terdengar suaranya Kak Faris. Oke, masih belum Kak.
Silakan Kak Fitri. Ada yang tanyakan Kak Fitri? Ya, terima kasih Kakak. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Dengan merancang analisis kebutuhan, menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi, merencanakan kegiatan, kemudian penilaian dan evaluasi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Fitri sudah berpartisipasi aktif ya. Karena di sini nanti rekaman nanti ini kan juga dikirim ke BPKB Jatim ya. Nanti keaktifan jenengan kan juga termasuk itu tadi ya. Termasuk penilaian juga. Kak Yoga masih belum selesai. Oke. Oke, monggo lanjut dulu Kak Yoga. Untuk Kak Faris masih trouble. Oke, siap Kak. Eh, Kak Andi, silakan Kak Andi. Mau menyampaikan nomor berapa? S. Ya Kak, ini saya mau menyampaikan soal nomor 2. Oke, baik Kak. Monggo. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ya, untuk langkah-langkahnya yang mungkin dapat saya lakukan dalam merancang program PJOK, yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajarannya. Kemudian penentuan tujuan yang spesifik, penyesuaian dengan kompetensi inti. Dan yang kedua, penyusunan kurikulum berbasis kompetensi. Tujuannya untuk membuat pemetaan kompetensi dulu, terus pengelompokan materi. Dan yang ketiga, perencanaan aktivitas pembelajaran. Tujuannya merancang aktivitas yang beragam, terus mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Dan yang keempat, penyusunan CP, TP, dan ATP. Dan yang kelima, pendekatan pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Pembelajaran berbasis aktivitas. Pendekatannya bisa kolaboratif. Dan yang keenam, evaluasi dan penilaian komprehensif. Penilaiannya bisa formatif, sumatif, penggunaan rubrik penilaian. Dan yang ketujuh, fasilitas sarana dan prasarana. Pemanfaatan fasilitas yang ada di sekolah, inovasi dalam pemanfaatan ruang atau lapangan atau lingkungan sekitar. Dan yang kedelapan, pengembangan pembelajaran berdasarkan refleksi dan umpan balik. Bisa refleksi antar guru, umpan balik dari peserta didik. Kemudian yang kesembilan, penyesuaian kurikulum dengan tren pendidikan yang terkini. Bisa integrasi teknologi, adaptasi kurikulum. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Kerjasama dengan orang tua atau wali santri, atau komite, atau komunitas, kemitraan dengan organisasi lain. Contohnya di sekolah kan ada Poskestren, bisa bersama dengan Puskesmas dan yang lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang berada di nomor 2 yang saya tunjuk. Terima kasih Kak Ari.
Oke, terima kasih ya, Kak Andi Yusuf. Oke. Oke, Kak Agung Subiantoro, semoga cepat sembuh Kak ya. Nggak apa, kita menyimak saja Kak Agung. Untuk Kak Andi Yusuf, tadi bisa sedikit kita komentari kakak-kakak ya. Eh, saya mau bertanya kepada semuanya di sini. Apakah kita itu menyusun CP Kak? Mungkin Kak Ida, mungkin Kak Alfi, Kak Fitri, Kak Bagus. Ya di MGMP juga bagaimana Kak? Apakah kita menyusun CP? Kalau Oke, silakan Kak, Kak Bagus. Terima kasih Kak Ari. Kebetulan minggu kemarin waktu agenda rutin MGMP itu membahas tentang IPK. Terima kasih. tidak kedengaran. Oke, hilang. Kak Bagus hilang lagi. Mungkin Kak Iya, Ida dulu, Kak Ida. Oke, cek cek cek. Oke, Kak Bagus mau ke Kak Bagus. Oke. Kebetulan minggu kemarin agenda rutin membahas CP, TP, ATP Kak Ari. Dan insya Allah setiap tahunnya juga diadakan pertemuan untuk membahas CP. Meskipun apa dulu sebelum kurikulum Merdeka juga eh, KTSP dulu juga kita selalu menentukan tujuan bersama untuk mengajarkan PJOK di sekolah masing-masing seperti itu Kak Ari. Oke. Berarti ini hanya membahas apa CP ya, bukan menyusun CP Kak ya. Karena CP ini kan dari Kemdikbud Kak ya. iya. Oke, gimana Kak Ida? Kalau untuk ini saya menjawab yang untuk di TK Kak Ari ya. Kalau di TK Ya, CP silakan. itu sudah ditentukan oleh Kemendikbudristek seperti itu. Sehingga kita hanya menyusun tujuan pembelajaran. Kalau untuk CP, elemennya juga sub-elemen itu sudah dari Kemendikbudristek. Jadi kita tinggal menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang membuat adalah sekolah, masing-masing sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Seperti itu. Setelah membuat tujuan pembelajaran baru menyusun ATP. Jadi CP-nya itu sudah ada. Oke, terima kasih Kak Ida Kak Bagus. Oke, itu untuk Kak Andi Yusuf ya. Mohon maaf. Untuk poin 4 itu langsung menyusun TP, ATP gitu aja Kak ya. Karena CP sudah disediakan oleh Kemendikbud, jadi tidak bisa diotak-atik kembali seperti itu. Kalau misalkan ada revisi pun sudah ada permennya, sudah seperti itu Kak. Siap Kak Oke, Ari. terima kasih. Oke, mohon maaf Kak. Oke. Kak Bagus, Kak Ida, terima kasih juga atas masukannya. Oke, kita berbagi. Oke, Kak Bagus, silakan. Oke, menyambung tanggapan yang sebelumnya Kak Ari. Untuk kurikulum Merdeka ini kan saya melihat di BMM juga kan untuk referensi tentang PJOK juga baik itu modul pembelajaran atau soal-soal yang berkaitan. Saya rasa di BMM pun referensi kita hanya kelas 7, 8, bahkan yang kelas 9 itu juga masih kurang. Dan untuk pembelajaran yang lain, mungkin mata pelajaran yang lain itu saya rasa cukup banyak Kak Ari. Mungkin teman-teman pun bisa memberi masukan ataukah hanya saya saja yang merasakan hal seperti ini. Terima kasih. Oke. Mungkin gini, Kak Bagus memang betul. Kak saya mencari di PMM juga demikian. Apa? Masih sedikit betul. Tapi dengan adanya PKG nanti
Jangan nanti kan juga itu Kak, apa, ada tugas aksi nyata nggih, aksi nyata membuat modul ajar nanti itu. Nanti itu bukti-bukti itu nanti kan diupload di PMM sebagai bukti karya. Nah, di sini nanti dengan adanya PGK ini nanti referensi yang ada di MM nanti sudah sangat banyak sekali. Nanti tapi ini tadi kembali ke statement Kak Bagus tadi. Memang kelas 7 8 yang paling banyak, kelas 9 sangat jarang sekali. Karena mungkin kakak-kakak yang dari PKG PJOK yang sebelumnya juga mereferensi atau melihat dari PM juga ternyata banyak yang kelas 7 sama kelas 8. Termasuk saya juga demikian. Dulu saya mengambil di kelas 8 untuk bukti karya saya, bukan kelas 9. Tapi semoga nanti dengan kita nanti selama 3 bulan ke depan nanti kita sudah lulus, nanti referensi sudah banyak di PMM seperti itu Kak. Oke, dilanjut yang belum, monggo yang bersedia untuk menjawab pertanyaan. Erik, monggo Kak Erik. Erik ada nih. Kak Agung Cahyono, monggo Kak Agung. Ya mungkin di Bareng ini banyak acara apa? Ada acara gitu sekarang ya di Kenyapan Bareng ya untuk SD ya. Kok ini apa statusnya teman-teman apa perkemahan itu ya? Yang belum sinten ya? Kak Peopa Ivanovic ya, monggo. Kalau Kak Ida, Kak Bagus ini sudah sering ini. Yang belakangan nanti. Banyak yang kosong nih ya. Agung Cahyono kosong, Kak Agung Subiantoro sakit, Kak Alfi juga kosong, Kak Andi Yusuf sudah, Kak Bagus Sukamta sudah, Kak Faris tadi, trouble, Kak Fitri sudah, Kak Ida nanti aja belakangan, Kak Erik belum, enggak, Gimon, monggo, Kak Ida atau Kak Bagus dulu. Oh Kak Yoga, silakan Kak Yoga. Bentar Kak, agak sulit membuka ini tadi sambil membuka apa ini modulnya tadi apa pertanyaannya tadi. Oke, Ya, silakan Kak. saya mau mencoba menjawab yang nomor 1 tadi. Cara memastikan pembelajaran yang kita sampaikan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran, yaitu kita melakukan refleksi sehingga kita bisa mengetahui sampai mana materi kita tersampaikan pada peserta didik. Karena kalau kita melakukan refleksi, kita mengulas kembali apa yang sudah kita lakukan pada peserta didik, dan kita nanti akan menerima umpan balik dari peserta didik, apakah sudah mengerti dengan apa yang kita sampaikan, apa belum, atau sampai mana yang mereka pahami tentang mata pelajaran yang sudah tersampaikan. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Yoga. Ya. Jadi memastikan pelajaran yang kita sampaikan itu benar-benar menyasar ya. Jadi dengan melakukan refleksi dulu ya. Seperti itu.
Oke, sekarang Kak Ida atau Kak Agung Cahyono, oke, silakan Kak Agung. Iya Kak, saya juga memilih yang nomor 1 Kak ya. Oke, monggo. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, ini hal yang kita lakukan antara lain dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, memilih metode pembelajaran yang tepat atau yang sesuai dengan ketentuan Kak ya. Membuat rencana pembelajaran RPP yang detail, melakukan penilaian yang berkualitas dan memberikan umpan balik yang sesuai dengan kemampuan siswa atau peserta didik. Sudah Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Agung Cahyono, nggih. Jadi di sini Oke. Kak, nggih, di PKG ini nanti saat melakukan aksi nyata atau bukti karya, nggih, boleh memakai modul ajar ataupun RPP, nggih. Kita perbolehkan seperti itu Kak. Jadi RPP boleh, modul ajar juga boleh. Oke, silakan Kak Erik. Ya Kak, terima kasih. Maaf ada agak ramai banget di sini Kak. Nggih Kak. Saya coba untuk jawab yang nomor 3 aja. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Sebenarnya ada beberapa hal yang dianggap bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Nah, nilai tersebut tidak hanya sebatas keterampilan motorik saja, tapi juga mencakup aspek-aspek lain yang penting bagi perkembangan murid secara holistik. Nah, antara lain yaitu keterampilan motorik, kesehatan dan kebugaran, nilai-nilai karakter, pengetahuan tentang olahraga dan keterampilan sosial. Jadi begitu menurut saya hal yang bernilai untuk belajar murid di dalam kelas PJOK. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erik atas partisipasinya. Oke, ini 2 terakhir ya. Kak Ida atau Kak Bagus dulu nih. Kak, tadi terputus Kak. Oke, nggak apa-apa Kak Yoga. Oke. Ya, ini ya tadi menggunakan HP jadi sulit Kak untuk pindah-pindah ininya. Ya, saya Oke. mau menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi, cara memastikan pembelajaran yang kita sampaikan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, yaitu kita melakukan refleksi sehingga kita bisa mengetahui sampai mana materi kita tersampaikan pada peserta didik. Karena kita kalau melakukan refleksi, kita mengulas kembali materi yang sudah tersampaikan dan menerima umpan balik dari peserta sampai mana materi kita tersampaikan, apakah sepenuhnya tersampaikan atau ada yang masih belum memahami tentang materi kita. Seperti itu Kak. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Kak Yoga. Oke, silakan Kak Ida. Oh, Kak Bagus dulu. Oke, silakan Kak Bagus. Mohon izin menjawab Kak Ari. Saya Oke, monggo. mencoba menjawab yang nomor 2. Minta tolong slide-nya Kak Ari. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Mungkin tidak berbeda dengan pertanyaan diskusi tadi Kak Ari. Jawaban saya, mungkin yang pertama, saya akan melakukan asesmen awal pembelajaran pada peserta didik. Mungkin dengan membagikan angket atau kita melakukan pembelajaran, misalnya kalau di sepak bola kita beri bola, kita siapkan bola. Nah itu peserta didik ini ingin memilih melakukan teknik yang seperti apa. Mungkin ada yang suka dribble, ada yang suka hanya passing-passing, atau hanya ada yang suka memasukkan bola. Nanti kita selanjutnya mungkin yang kedua kita lakukan analisis. Ya mungkin itu yang baru saya sampaikan. Jadi setelah analisis itu nanti baru saya akan merancang pembelajaran untuk
materi di PJOK. Mungkin seperti itu Kak Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bagus. Monggo Kak Ida yang terakhir Kak Ida. Karena waktunya sudah mepet nih. Terima kasih Kak Ari. Saya akan mencoba menjawab soal yang nomor 3. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Menurut saya pembelajaran PJOK itu tidak hanya tentang kita belajar tentang kesehatan tubuh, tapi yang sangat menarik dan memiliki nilai yaitu kita dapat mengasah minat bakat peserta didik. Dengan pembelajaran PJOK, peserta didik yang memiliki bakat entah itu di sepak bola atau di olahraga yang lain itu bakatnya dapat terasahkan dengan baik. Terus yang kedua, manfaat dari pendidikan PJOK bagi peserta didik itu tidak hanya pada kesehatan jasmaninya saja, tetapi juga emosinya atau sosialnya itu juga diasah dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu di situ juga dilatih untuk saling menghargai dan solidaritas yang tinggi, di mana jika peserta didik sudah memiliki rasa saling menghargai, dia dapat menghargai temannya, baik itu teman yang memiliki kekurangan, baik itu kekurangan fisik atau kekurangan dalam hal-hal yang lain. Jadi mereka belajar untuk saling menghargai sesama teman dan juga diajarkan solidaritas yang tinggi. Misalnya dalam suatu permainan sepak bola kan kita harus selalu kompak agar tim kita bisa menjadi tim yang solid dan sukses. Terima kasih Kak Ari, mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Ida atas partisipasi yang terakhir ya. Jadi sungguh luar biasa partisipasinya yang semua nanti. Untuk Google Doc ini memang sebagai dokumentasinya dengan semua kakak-kakak nggih. Nanti saya juga ditagih oleh BPGB Jawa Timur untuk mengumumkan tugas-tugasnya dengan semuanya seperti itu. Jadi di sini mohon maaf kalau misalkan saat pertemuan jangan bosan-bosan untuk saya bagikan Google Doc ya, atau Padlet ataupun Jamboard seperti itu. Jadi itu memang di sini semua dokumentasi harus dikumpulkan seperti itu. Oke, kakak-kakak nggih, saya coba share screen yang lain karena waktunya sudah mepet. Nah, pada akhir sesi kita hari ini ya, jadi semoga kita memahami 3 poin ini. Yang pertama, memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka ya, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, memahami tentang pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, untuk backward design ya, ada forward sama backward seperti itu ya. Jadi backward tadi yang sudah disampaikan ke Kak Bagus tadi seperti itu. Kalau yang forward yang disampaikan Kak Ida yang di awal tadi seperti itu ya. Jadi kita mencoba di kurikulum merdeka ini kebanyakan itu kita menggunakan backward design seperti itu kakak-kakak ya. Nah, di sini sudah selesai kakak-kakak ya. Sudah slide terakhir ini. Oke. Jadi perlu saya sampaikan setelah ini nanti jenengan ada tugas di modul modul 1.5 poin D mungkin kalau nggak salah ya. Nah ini modul 15D tentang refleksi pengembang kurikulum merdeka. Ini nanti due date-nya tanggal 1 kakak-kakak ya. Tanggal 1. Kemudian kita ada pertemuan lagi tanggal 3 ya, tanggal 3 Oktober atau tanggal 2 ya, seingat saya ya, atau tanggal 3. Nanti saya sampaikan lagi di grup kakak-kakak ya. Jadi nanti di sini ada pertanyaan pemantik yang
dengan mengerjakan tugas ini sama seperti sebelumnya berupa PDF ya. Ada 4 pertanyaan yang jenengan jawab seperti itu. Jadi dia sini melakukan refleksi ya. Bisa pakai PDF, bisa PPT, di-download menggunakan PDF kakak-kakak ya. Atau di Canva itu. Nanti jangan menggunakan kerangka 4C kakak-kakak ya. Kerangka 4C seperti itu. Kan dulu kan sudah kita pernah belajar tentang macam-macam refleksi. Nah, di sini ternyata kita disuruh menggunakan kerangka 4C. Nanti mohon dibuka kembali untuk apa? Panduan untuk refleksi 4C. Nonton. Ya, ada yang tanyakan kakak-kakak untuk sebelum kita akhiri. Oke, silakan Kak Bagus. Mohon izin bertanya untuk modul 1.4D Kak Ari. Ada tugas analisis itu seperti apa nggih? Due tanggal 5 Oktober. 5 Oktober. 14D Kak ya. 4D. Iya. Jadi di sini jenengan membuat seperti apa nih? Cerita nih. Cerita atau yang intinya 3 pertanyaan ini itu sudah sudah mewakili semuanya nggih. Jadi jelaskan apa yang menjadi akar masalah dari situasi di sekolah, dampaknya apa, kemudian apa langkah solusinya. Jadi di sini jenengan sedikit bercerita atau apa nggih, kalau bahasanya itu membuat diari nggih. Diari seperti itu Kak Bagus. Tapi ini masih lama nggih, masih tanggal 5 Oktober nggih. Oke. Mungkin sambil mengingatkan teman-teman Kak Ari. Jadi terima kasih Kak Bagus yang sering mengingatkan teman-teman juga. Kadang-kadang saya juga lupa untuk mengingatkan kemarin itu. Nggih. Kemudian untuk Alhamdulillah saya sudah. oke. Nggih. Jadi sini nggih, untuk Kak Agung atau kakak yang lainnya nggih. Kalau misalkan tugas ini belum kebuka, misalkan otomatis yang atas harus dibuka dulu kakak-kakak nggih. Jadi ada satu peserta nggih, mohon maaf ya tidak saya sebutkan namanya, masih belum mengerjakan itu sudah lewat due date kemarin itu nggih. Jadi kalau misalkan mengerjakan tugas yang yang ini ya, yang kemarin ini 14 ini, otomatis yang di atas ini harus dikerjakan semuanya dulu atau dibuka saja. Jika ada pertanyaan ya dijawab seperti itu. Kemudian lanjut ke bawahnya seperti itu nggih. Jadi biar eh, bisa menjawab yang di bawahnya seperti itu nggih. Kalau Kak Ida sudah paham karena di grup gerak dulu juga seperti itu. Nggih. Sampun kakak-kakak nggih. Untuk yang terpenting itu nggih, videonya nggih. Karena nanti ini kan mendekati hari H nanti, itu tanggal 8 nanti. Nanti videonya bisa dipersiapkan, diupload di YouTube, nanti linknya YouTube nanti yang disematkan di LMS seperti itu kakak-kakak. Jadi bukan filenya nanti, kalau filenya itu berapa giga nanti yang diupload di LMS nanti nggak bisa nanti. Jadi linknya YouTube saja yang diupload di LMS seperti itu. Kemudian eh, untuk tanggal 3 pertemuan selanjutnya nanti saya sampaikan di grup. Kemudian saya tunggu untuk tugas jenengan nggih, due date-nya tanggal 1, modul 1 5D tadi nggih. Seperti itu. Kemudian apalagi nggih? Eh oh ya, untuk tatap maya nggih, tatap muka. Nanti pelaksanaan tatap mukanya jenengan tidak usah khawatir nanti lokasinya kita di dalam kota seperti itu nggih. Yaitu di Jombang sendiri. Jadi bukan di luar kota seperti itu. Jadi bisa PP nanti. Alhamdulillah. Misalkan nanti kita disediakan apa mes atau apa gitu tetap pulang nggak apa-apa. Dulu itu ada teman saya juga demikian di Malang itu ya, rumahnya Pasuruan setiap hari juga pulang jam 8 malam baru pulang. Terus
jam 6 pagi baru ke situ lagi seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Baik. Untuk videonya itu tanggal berapa, Kak Ari? Terakhir. Nggih, dulu itu yang kan saya yang tahu Kak Yoga dulu nggih, yang Kak Yoga, Kak Abdul Ghaffar nggih. Tanggal Sesuai 8 di kalau nggak salah, kalender Kak, itu nggih, tanggal di 8 Kak Dudatnya. Yoga ya, Kak Ghaffar ya. Iya. Nggih, tanggal 8 itu untuk ngupload-nya nanti itu. Jadi nanti itu video apa adanya saja Kak nggih. Jadi real saja nanti kita bahas setelah jenengan upload di LMS, nanti kita bahas tatap muka, seperti itu. Jadi kita bahas tatap muka, nanti video jenengan nanti kita koreksi bersama-sama. Ngoten. Jadi tujuannya untuk itu. Bebas Kak Ari ya. Bebas Kak. Nggih, jadi bahasa jenengan sendiri seperti sehari-hari itu aja yang dipakai, enggak apa-apa. Itu kan bentuk apa ya? Bentuk karakter kita di sekolah masing-masing seperti itu. Jadi apa adanya kan kita kan kurikulum merdeka kan bebas seperti itu. Pun adanya lagi kakak-kakak. Kalau tidak bisa menyalakan kamera untuk berfoto ya. Ngapunten Kak, kameranya nggak bisa dibuka. Oh nggih, enggak apa-apa. Siap. Yang bisa saja monggo. Oke. Kak Yoga berngosi loh Kak Yoga. Aja galak-galak ngono. Nggih, coba nggih, saya hitung dulu nggih. 1, 2. Sebentar saya ambil dulu. Lagi nggih. Sebentar. Monggo semangatnya Kak atau gayanya apa monggo bebas ini. Nggih. Nggih, terima kasih kakak-kakak nggih atas partisipasi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau saat menyampaikan materi kurang jelas atau apa nggih, kurang sopan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Adi. Mohon izin meninggalkan room ya. Siap.